Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para habaib yang kami muliakan, kepada seluruh pengurus DKM Masjid Quba yang senantiasa dirahmati oleh Allah, dan para jamaah-jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan niat kita hadirnya di majlis kita ini, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan ampunan Allah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian rutinitas di Masjid Quba. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para bapak, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang kitab Al-Kabair, kitab yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar, ya, di mana salah satu dosa besar yang akan kita kaji yaitu tentang ujub. Ujub ini merupakan salah satu tangga seseorang bisa memiliki sifat takabur, sifat sombong. Orang sebelum memiliki sifat sombong itu biasanya dia terkena penyakit ujub, ya. Jadi kata ujub ini, ya, merupakan salah satu perbuatan yang bisa membinasakan amal seseorang. Makanya dalam kitab Al-Kabir ini dijelaskan i'jabul mar'i binafsih. Salah satu dosa atau salah satu perbuatan yang bisa membinasakan seseorang yaitu ketika seseorang suka kagum terhadap dirinya sendiri. Jadi ujub ini berasal dari kata ajaba ya'jubu, artinya kagum. Seseorang kagum terhadap dirinya sendiri, seakan-akan dirinya paling hebat, seakan-akan dirinya paling pintar, seakan-akan dirinya paling kaya, dan orang lain tidak sehebat yang saya dapatkan. Itu namanya ujub, Pak. Makanya banyak sekali orang terjangkit penyakit ujub, orang terkena penyakit ujub tapi dia tidak sadar. Itu banyak sekali, Pak. Dan dia tidak tahu bahwa penyakit itu bisa menjadikan orang itu binasa, Pak. Ini yang mengatakan bukan saya tapi Nabi. Maka hati-hati, Pak. Banyak orang terkecoh, terjerumus dalam kebinasaan karena perbuatan ujub yang dia lakukan. Makanya kita belajar agama itu harus belajar dengan benar. Jangan cuma kita ibadah rajin, tetapi hubungan kita terhadap manusia kita abaikan. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang perkara ujub, ya, Allah sampaikan wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa ala dzul khisam. Kata Allah, dan di antara manusia ada orang yang engkau kagum terhadap ucapannya, engkau kagum terhadap kebaikannya, padahal orang itu termasuk pelaku dosa besar. Jadi ini maksudnya apa, Pak?
Ujub itu merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh seorang yang dia suka kagum terhadap dirinya. Sehingga Allah ingin mengatakan ujub itu bukan hanya muncul pada diri seorang, tapi sifat ujub itu bisa muncul ketika seseorang kagum dengan perkataan seseorang. Orang kagum dengan gaya bahasa seseorang, tata bicara seseorang, itu namanya ujub. Makanya Allah dikatakan, ada di antara manusia yang terkadang kamu kagum terhadap ucapannya, padahal orang itu pelaku dosa besar, Pak. Ya, makanya hati-hati dari sifat ujub. Ya. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan bahwa salah satu perkara yang membinasakan amal ibadah seseorang yaitu ketika orang itu memiliki sifat ujub. Nah, miki hati-hati ya. Makanya kita sering dengar Pak kata-kata ujub. Kita sering dengar Pak, ada kata-kata bahasa Indonesia ajaib, ajib ya Pak ya. Ajib, ajaib, masya Allah ajib gitu ya. Nah, itu kagum Pak. Ya, kagum ya. Banyak orang kagum dengan kelebihan yang dia miliki. Namun dia tidak mengembalikan kelebihan itu kepada Allah. Nah, ini bedanya, Pak. Kita boleh bangga. Kita boleh merasakan kita lebih kaya. Kita boleh merasa kita lebih pintar. Kita boleh merasa lebih dari orang lain. Boleh, silakan. Asalkan satu, kita sadar bahwa apa yang kita miliki itu bukan karena kehebatan kita. Apa yang kita dapatkan bukan dari kita, bukan dari usaha kita. Itu semata-mata karena Allah. Itu tidak terkena ujub, Pak. Tapi kalau ada orang merasa dirinya pintar, merasa dirinya kaya, sukses usahanya, bisnisnya sukses, dan dia mengatakan, ini kan akibat usaha saya. Ini kan karena berkat jeripaya saya, kuliah sampai S3 sampai S4 kalau ada, begitu ya, Masya Allah Pak. Jadi seakan-akan dia membanggakan dirinya sendiri, dia lupa dengan Allah, maka itu terkena penyakit ujub. Maka hati-hati Pak, segala apapun yang kita miliki, kepintaran yang kita dapatkan, pada hakikatnya bukan kita, tapi Allah menitipkan kepada kita. Allah ingin menguji kita. Syukur enggak kira-kira kita diberikan itu? Ya, Masya Allah, hari ini justru banyak orang yang ketika diberikan kelebihan, dia lupa dengan Allah. Dia tidak mengembalikan kepada Allah. Jadi seakan-akan dia hebat karena dirinya sendiri. Ya. Makanya karunia yang Allah berikan kepada kita, ketika kita memulangkan kepada Allah, maka kita tidak terkena penyakit ujub. Ya. Makanya beda tipis Pak. Ujub itu ya, ketika seorang merasa dirinya lebih dari orang lain dan dia mengembalikan ke Allah, atau orang merasa dirinya paling pintar, paling memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain, tapi dia tidak mengembalikan ke Allah. Itu beda Pak, beda tipis. Bedanya apa Pak? Bedanya antara tahu diri dan tidak tahu diri Pak. Orang yang tahu diri, maka dia akan mengembalikan segala sesuatu yang dia miliki akan dikembalikan kepada Allah. Tapi kalau orang tidak tahu diri, merasa kehebatan, kemuliaan, kepintaran, kekayaan itu berkat usaha saya. Nah, ini hati-hati Pak. Ini sifat ini banyak sekali. Orang yang terjangkit penyakit ujub tapi dia tidak sadar Pak. Ibadahnya rajin, puasanya rajin, tapi sifat ini tidak dia jaga. Maka ini termasuk salah satu kebinasaan yang akan dia dapatkan. Naudzubillah min dzalik. Makanya antara orang tahu diri nggak tahu diri itu bedanya apa Pak? Ya. Orang yang tahu diri ini gaya-gayanya Nabi Sulaiman Pak.
Ya Pak ya. Nabi Sulaiman itu seorang nabi plus raja. Beliau kaya, beliau memiliki ilmu di luar ilmunya manusia. Beliau memiliki kepintaran, beliau memiliki kehebatan. Apakah Nabi Sulaiman ketika ditanya, "Wahai Nabi Sulaiman, engkau memiliki harta kekayaan yang luar biasa, raja, engkau seorang raja, engkau seorang yang memiliki harta kekayaan yang luar biasa. Apakah amalan apakah yang kau lakukan sehingga engkau menjadi orang seperti ini?" Apakah dia langsung mengatakan, "Ini kan akibat usaha saya, ini kan akibat zikir saya"? Apakah begitu? Tidak, Pak. Nabi Sulaiman tidak lantas dia mengatakan ini akibat usaha saya, tidak. Tapi yang beliau sampaikan, hadza min fadli Rabbi. Apa yang saya dapatkan, apa yang saya miliki itu semata-mata karena karunia Allah. Ini Nabi Sulaiman, Pak. Kalau kaya enggak kaya abal-abalan, Pak. Beliau sampai berdoa kepada Allah, Pak. Ya Allah, jadikanlah saya raja, jadikanlah saya orang yang paling kaya dan tidak ada yang melebihi kekayaan saya, baik orang sebelum saya atau orang setelah saya. Ini Nabi Sulaiman, Pak. Allah kabulkan itu, Pak. Makanya dari zaman dahulu nggak ada orang sehebat Nabi Sulaiman. Sampai sekarang nggak ada orang sehebat Nabi Sulaiman. Bisa berbicara dengan makhluk lain. Coba, keren nggak? Nabi Muhammad itu pernah ditawarkan, Pak. Wahai Muhammad, kamu pingin jadi seorang nabi plus raja atau seorang nabi plus hamba? Apa yang dipilih Nabi, Pak? Nabi plus hamba, Pak. Kalau seandainya Nabi Muhammad memilih, saya milih nabi plus raja, Nabi Muhammad lebih kaya, lebih hebat daripada Nabi Sulaiman kekayaannya. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Nabi memilih seperti nabi plus hamba. Masya Allah, Pak. Maka itu sudah disetting oleh Allah. Makanya Nabi Sulaiman ini memiliki kekayaan yang luar biasa, sampai ilmunya pun tidak ada yang menandinginya. Dan itu beliau kembalikan kepada Allah. Ketika ditanya, apa rahasia engkau bisa hebat seperti ini? Beliau mengatakan, ini karunia Allah. Tidak pernah beliau mengatakan, ini atas kehebatan diriku. Masya Allah, Pak. Ya. Makanya kita ini alhamdulillah hidup nyaman, tenang, pintar, ya, diberikan harta yang lebih, alhamdulillah, ya. Maka kita jangan merasa diri kita hebat karena usaha kita, tidak, Pak. Itu titipan semuanya. Bapak pintar, Bapak cerdas. Kalau seandainya Allah mengizinkan kita jatuh sekarang, otak kita gagal otak maksudnya, ya. Kita langsung hilang ingatan. Apakah kita akan masih menjadi orang sehebat yang sebelum kita jatuh? Tidak, Pak. Makanya kita ini hati-hati, Pak, dengan hidup kita. Kita harus tahu diri, siapa kita, apa tujuan hidup kita. Itu harus kita renungkan bersama. Ya. Makanya jangan jadi orang yang tidak tahu diri, Pak. Orang yang tidak tahu diri seperti siapa, Pak, kira-kira, Pak? Korun katanya. Masya Allah, itu karena korun, Pak, ya. Korun ini orang yang ujub, Pak. Plus ujub, plus ria, plus takabur. Awas, hati-hati. Salah satu penyebab orang takabur, sombong, itu berasal dari ujub, Pak. Ujub nanti naik kelas menjadi ria. Ria naik kelas menjadi sombong. Kalau sudah sombong, ini tidak jauh daripada iblis, Pak. Ya, temannya iblis, berarti anak tirinya iblis. Ya, Masya Allah. Makanya hati-hati, ya. Orang yang tidak tahu diri, contohnya Korun. Korun itu dulu orang miskin, Pak. Di kampung paling miskin. Namun Nabi Musa merasa iba, kasihan terhadap Korun. Aduh, Korun hidupnya susah terus. Pekerjaannya tiap hari tukang minta-minta. Akhirnya apa? Nabi Musa datang ke rumahnya Korun. Korun meminta untuk didoakan agar dia diberikan kekayaan. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Nabi Musa berdoa, ya Allah, berikanlah harta
yang banyak kepada Qarun, doanya dikabulkan oleh Allah. Saat itu apa? Qarun menjadi pengrajin emas gitu ya. Semakin hari semakin kaya, semakin hari semakin kaya, semakin kaya. Kekayaannya saat itu melebihi kekayaannya, penghasilannya melebihi pemasukan negara, Pak. Masya Allah, luar biasa sekali. Namun ketika Qarun menjadi orang kaya, dia tidak tahu diri, Pak. Nabi Musa memerintahkan untuk meminta dibayarkan pajaknya, dibayarkan zakatnya. Apa yang dilakukan Qarun? Enak saja. Datang ke saya meminta-minta untuk dibayarkan zakatnya. Emang apa urusan lu dengan saya? Begitu, Pak. Diminta zakat, bilangnya begitu. Sampai dinasihati, Qarun, dulu kamu orang miskin loh. Kemudian didoakan oleh Nabi Musa, kamu jadi orang kaya. Kamu nggak tahu diri kamu? Enggak, ini kan usaha saya, keulatan saya. Kalau nggak saya ulat, saya nggak bisa menjadi seperti ini. Ini gaya-gaya Qarun, Pak. Makanya kalau ada orang hari ini ketika ditanya, Bapak, kok Bapak hebat sekali ya? Masya Allah. Bapak kok sampai menjadi orang seperti apa sih, Pak, yang Bapak lakukan? Wah, dia langsung mengatakan, ini karena saya dulu begini. Sebutin semuanya. Ya. Seakan-akan dia kagum dan dia lupa terhadap Allah. Ini hati-hati, Pak. Ini tidak jauh sama dengan Qarun, Pak. Ya, Masya Allah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan sifat ujub, karena sifat ini dapat menjadikan orang jatuh kepada kebinasaan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bazzar, hati-hati. Rasulullah menyampaikan, idza qala ar-rajul halakan nas fahuwa ahlakahum. Ya. Salah satu tanda kehancuran orang yang ujub, kata Rasulullah, ketika seseorang berkata kepada orang lain, manusia semuanya binasa, manusia semuanya celaka. Ya, jadi dia mengatakan orang lain celaka, Pak. Ya. Maka kata Rasulullah, dialah orang yang celaka. Hati-hati, Pak. Ya. Kalau ada orang mengatakan ini manusia ini diazab, terkena musibah karena perbuatan kejelekannya, dia celaka misalkan, maka kata Rasulullah, dialah orang yang celaka. Yang berbicara seperti itu orang celaka, Pak. Ya, maka hati-hati, Pak. Ya. Jadi kita ketika orang mengatakan kemudian apa yang dia katakan itu wajib terjadi, maka dia termasuk orang ujub. Ya. Ya. Jadi seakan-akan ucapannya adalah ucapan yang diberkahi. Ya. Kalau dia berucap harus terjadi. Kalau nggak terjadi, dia akan marah. Nah, ini salah satu ciri-ciri orang ujub, Pak. Ya. Jadi kalau dia hidup di lingkungan, kemudian ada orang yang bermasalah dengan dia, kemudian dia mengatakan, hati-hati kamu. Kalau kamu macam-macam dengan saya, hati-hati, kamu akan binasa. Jadi ini gaya-gayanya iblis, Pak. Ya, ada orang berkata, kamu hati-hati, jangan macam-macam dengan saya. Kalau kamu macam-macam dengan saya, hati-hati, kamu akan jatuh setelah ini. Tiba-tiba jatuh, Pak. Tiba-tiba jatuh. Siapa yang menjatuhkan, Pak? Iblis, Pak. Dibantu oleh iblis, Pak. Ya, yang menjatuhkan iblis, Pak. Jadi ketika ada orang terkena penyakit ujub, Pak, kemudian dia merasa ucapannya itu harus terjadi, merasa ucapannya itu ucapan yang diberkahi, ketika dia berucap harus terjadi. Tiba-tiba apa yang dia katakan terjadi, Pak. Siapa yang membantu terjadinya perbuatan itu, Pak? Iblis, Pak. Ya, iblis yang membantunya. Apa tujuan iblis? Apa tujuan iblis menjatuhkan orang itu, Pak? Apa tujuan iblis mengabulkan ucapan itu, Pak? Agar orang itu tambah yakin ternyata apa yang dia katakan benar terjadi, sehingga orang itu menjadi sombong. Begitu, Pak. Ya. Hanya hari ini
banyak orang-orang yang merasa begitu, Pak. Ya, ucapannya kalau berucap harus terjadi, begitu, Pak. Maka ini ingat, Pak. Beda dengan kalau kita mengucapkan begini. Ada orang jahat ke kita, kemudian kita mengatakan, hati-hati kamu. Kalau kamu macam-macam dengan saya, nanti Allah akan balas kezalimanmu. Ini beda, Pak. Ini bukan ujub. Kalau ujub kita mengatakan, hati-hati, nanti kamu akan binasa. Ini terkena penyakit ujub. Jadi seakan-akan dia meniadakan Allah. Dia tidak menyebutkan nama Allah. Nah ini ya gaya-gaya orang ujub itu seperti itu, Pak. Ya, makanya hari ini banyak orang-orang yang, mohon maaf ya, suka mengagung-agungkan atau menganggap seseorang itu wali misalkan. Ya. Misalkan di kampung-kampung biasanya yang saya temukan di kampung-kampung. Ya. Misalkan di kampung ada orang jadi ustadz atau jadi kiai, ya. Kalau dia ucapannya itu selalu terjadi, Pak. Sehingga orang-orang kampung menganggap dia itu seorang keramat. Ucapannya keramat, Pak. Kalau dia berucap pasti terjadi. Nah, ini banyak, Pak, ya. Ya. Kalau orang itu kemudian merasa dirinya memiliki seperti itu, dia menganggap bahwa dirinya seorang wali, maka dia terkena penyakit ujub. Ya. Ya. Boleh mengatakan wali, Pak, karena kita juga wali, betul nggak, Pak? Wali kelas, wali murid gitu ya, Pak. Masya Allah ya. Jadi salah satu sifat ujub itu justru kebanyakan pada orang yang alim, Pak. Orang ustadz ya, ustadz, kiai, itu biasanya banyak. Justru sasaran utama iblis untuk menjadikan orang ujub itu mereka, Pak. Sasaran iblis agar orang itu terjerumus pada penyakit ujub itu diarahkan kepada para orang yang berilmu. Kenapa? Karena kalau orang yang berilmu dia bisa memiliki sifat ujub, itu akan membinasakan orang lain juga, Pak. Akan menjadikan orang lain terkena penyakit ujub. Begitu, Pak. Ya. Makanya hati-hati dengan penyakit ujub. Maka dalam kitab-kitab para ulama di antaranya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kemudian karangan Ibnul Qayyim di dalam kitab Madarikus Salikin, itu beliau menjelaskan banyak tentang ujub, Pak. Kenapa? Karena sifat ini banyak yang orang jatuh ke dalamnya tanpa dia sadari. Makanya kita harus belajar, Pak. Kita harus belajar. Kita harus tahu apa sih penyebab orang itu jatuh pada penyakit ujub. Ya. Ya, karena ini salah satu penyakit yang membinasakan, Pak. Ya. Ya. Karena model-model ujub itu banyak, Pak. Ada orang terkena penyakit ujub modelnya ketika dia diberikan ketampanan. Nah, ini banyak, Pak. Dia merasa tampan, dia merasa ganteng, ketika bercermin suka senyum-senyum sendiri, Pak. Ya. Ya, dia senyum sendiri, dia merasa dirinya paling tampan. Ketika berjumpa dengan kawan-kawan, di situ ada wanita-wanita, ketika melihat dirinya dia seakan-akan langsung salah tingkah, Pak. Wow, ini saya ini dilihat oleh seorang wanita, ini saya ganteng sekali, begitu, Pak. Ya, itu biasanya terkena penyakit ujub, Pak. Ya. Penyakit ujub, Pak, bisa terjangkit pada orang yang tampan. Bisa, Pak. Karena dia merasa dirinya paling ganteng, Pak. Beda dengan orang lain, Pak. Jadi seakan-akan kalau kumpul-kumpul pun kalau dilihat orang, wah, Masya Allah, dia tampan sekali gitu ya. Dia bicara dengan dirinya sendiri, Pak. Wah, Masya Allah, saya tampan sekali, begitu, Pak. Padahal orang ketika melihatnya itu bisa jadi bukan melihat ketampanannya, Pak. Tapi apa, Pak? Lihat karena dirinya bau. Iya, Pak. Masya Allah. Makanya hati-hati ya. Penyakit tampan pun bisa
terkena penyakit ujub. Ya. Kita boleh merasa diri kita tampan, tapi jangan sampai kita merasa kilap kita paling tampan. Itu bahaya, Pak. Kita tampan boleh, tapi tidak boleh merasa diri kita paling tampan. Nabi Yusuf tampan nggak, Pak? Tampan, Pak. Nabi Yusuf itu tampannya luar biasa, Pak. Dan seluruh keluarganya, seluruh saudara-saudaranya tampan semuanya, Pak. Itu Nabi Yusuf dan kakak-kakaknya itu semuanya tampan, Pak. Kakak dan adiknya semua tampan. Makanya, tapi Nabi Yusuf tidak pernah mengatakan dirinya paling tampan, tidak pernah, Pak. Makanya Ustaz tahu dari mana bahwa Nabi Yusuf itu keluar saudara-saudaranya tampan? Dari ayat Allah, Pak. Ketika Allah menceritakan tentang sejarah Nabi Yusuf ketika dimasukkan ke dalam sumur, yang mana saudara-saudaranya menginginkan agar Nabi Yusuf itu dijauhkan dari ayahnya karena ayahnya merasa karena saudaranya merasa ayahnya itu pilih kasih terhadap Nabi Yusuf. Akhirnya apa? Nabi Yusuf dihilangkan jejaknya. Ketika mereka pulang ternyata mereka tidak bersama Nabi Yusuf, dan saat itu Nabi Yakub mengatakan, baliklah kalian, pergilah ke Mesir, ya. Maka kata-katanya itu direkam dalam Al-Quran, la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Ya. Ketika Nabi Yakub memerintahkan kepada saudara-saudaranya Nabi Yusuf, mengatakan, hei, kamu datang ke Mesir, ambil kembali Nabi Yusuf untuk hidup bersama kita. Tapi ingat, ketika kalian masuk ke kota Mesir, kalian jangan masuk pada satu pintu. Kenapa, Pak? Nabi Yakub kenapa mengatakan seperti itu? Karena takut menjadi fitnah. Kenapa fitnahnya? Karena keluarganya ganteng-ganteng, Pak. Dikhawatirkan ketika mereka masuk satu pintu, dipikirkan oleh masyarakat itu dia malaikat, Pak. Makanya Nabi Yakub memerintahkan saudara-saudara Nabi Yusuf ketika mau menjemput Nabi Yusuf, kamu disuruh lewat pintu sana, kamu disuruh lewat pintu sini, jangan satu pintu. Nah, ini menunjukkan bahwa saudara-saudaranya Nabi Yusuf adalah orang-orang yang tampan. Tapi yang paling tampan di antara mereka adalah Nabi Yusuf. Paling tampan, Pak. Sampai wanita itu kalau melihat Nabi Yusuf itu nggak berkedip, Pak. Ya, mahadal bashar in hada illa malakun karim. Nah, diceritakan oleh Allah, Pak. Nabi Yusuf kalau lewat ke jalan, Pak, itu kalau wanita sedang potong-potong buah, Pak, melihat kegantengannya Nabi Yusuf, itu jarinya dipotong pun nggak terasa, Pak. Itu Nabi Yusuf, Pak, saking gantengnya. Sampai mereka mengatakan, ini bukan manusia, ini malaikat. Ini kata para wanita, Pak. Masya Allah, ya. Kegantengan Nabi Yusuf luar biasa. Namun, apakah ketika Nabi Yusuf menjadi orang yang ganteng, dia mengatakan, ini kan karena saya merawat wajah saya biar ganteng? Apakah begitu, Pak? Tidak, Pak. Beliau lantas mengatakan, hadza min fadlir rabbi. Kegantenganku karena karunia Allah. Masya Allah. Ini gantengnya Nabi Yusuf, Pak. Bapak, hari ini ada, Pak, yang istrinya ketika melihat bapak-bapak potong-potong jarinya kepotong nggak terasa, Pak. Ini Nabi Yusuf gitu, Pak. Ya, Masya Allah. Ganteng luar biasa. Sampai orang terpotong jarinya pun tidak terasa. Tapi Nabi Yusuf tidak pernah mengatakan ini hasil rawatan saya, enggak pernah, Pak. Beliau lantas mengatakan, hadza min fadlir rabbi. Ini adalah karunia dariku. Nah, ini ketika model pertama, ujub menimpa pada orang yang tampan. Ada juga model kedua, Pak. Orang yang ujub pada kekayaan. Nah, ini banyak sekali, Pak. Orang yang ujub merasa bangga paling kaya, merasa paling pintar, di kompleknya merasa paling berjasa. Hati-hati, Pak. Sehingga dia suka meremehkan orang lain. Hati-hati, Pak. Orang paling kaya, jasanya paling banyak, merasa dirinya banyak
jasanya sehingga dia tidak mau diremehkan. Kalau dia berucap, kalau dia berkata, perkataannya harus dilaksanakan. Kalau perkataannya, usulannya tidak dilaksanakan, dia akan marah. Hati-hati Pak, ini salah satu penyakit ujub Pak. Ya. Biasanya ujub itu terjangkit pada orang yang memiliki harta yang lebih Pak. Ya. Jadi ketika di kampung, dia merasa bangun madrasah, merasa bangun sekolah, merasa bangun majlis taklim, masjid dia bangun. Ketika dia ada rapat, dia kasih usulan, usulannya tidak dilaksanakan, dia tersinggung Pak. Waduh, ini orang masyarakat ini nggak tahu diri. Sudah saya bantu, sudah saya bantu begini-begini, ucapan saya tidak dilaksanakan. Ini orang ketika sudah merasa begitu Pak, ini ujub. Lama-lama takabur Pak. Ya. Kalau dia berbicara dengan orang, kepinginnya dia berbicara terlebih dahulu. Ketika dia diminta pendapat, dia pingin pendapatnya diutamakan. Nah ini hati-hati Pak. Ini salah satu penyakit ujub Pak. Hati-hati ya. Masya Allah, ini ujub ketika terjangkit atau menjangkit pada orang yang kaya. Maka hati-hati orang kaya Pak. Ya. Jadi orang kaya pun ujian Pak. Jadi ujian itu bukan orang miskin saja Pak. Orang kaya pun ujian Pak. Hari ini banyak orang miskin merasa, kok saya diuji terus ya, nggak punya harta. Padahal orang kaya pun diuji dengan kekayaannya Pak. Justru orang kaya itu masuk surganya paling belakang Pak. Siapa yang ngucapin? Nabi sendiri ya Pak, bukan saya Pak. Ya. Ketika Abdurrahman bin Auf ketika Nabi bersama sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman, engkau masuk surga belakangan, orang miskin dulu yang masuk surga. Oh, beliau bingung Pak, loh saya kan banyak sedekahnya, saya kan banyak ini, kok saya masuk surganya belakangan? Katanya. Iya, kenapa? Karena orang miskin sudah pernah merasakan susah ketika di dunia. Dia susah, dia sabar. Makanya kunci hidup itu cuma dua Pak. Kalau kita diberikan nikmat, kita bersyukur. Kalau kita diberikan ujian, kita bersabar. Dua kunci ini yang akan memudahkan orang masuk surga. Begitu ya. Masya Allah, ini salah satu penyebab atau model orang terjangkit penyakit ujub. Ada model berikutnya Pak. Model orang terkena penyakit ujub dengan apa? Dengan membangga-banggakan anak-anaknya. Ini ya, ada orang hari ini terkena penyakit ujub tapi dia tidak sadar. Contohnya apa Ustaz? Dia merasa anaknya paling pintar. Dia merasa anaknya sekomplek, sekolahnya paling tinggi. Dia pingin orang itu memuji dirinya. Jadi kalau biasanya tipe-tipe orang seperti ini Pak, kalau sedang berkumpul-kumpul dengan kawan-kawan, dia pura-pura Pak, dia basa-basi agar orang itu tanya tentang anaknya, gitu ya. Gimana ya caranya biar orang itu tanya tentang anak saya yang sekolahnya sekarang di Amerika, sekarang sudah bergabung dengan Yahudi, misalkan begitu. Gimana anak saya yang sekarang dokter, begitu Pak. Ketika dia bertemu dengan kawannya, dia pura-pura Pak. Gimana anak kamu? Sekarang di mana anak kamu? Ya anak saya begitulah. Dia berharap agar orang itu balik tanya Pak. Akhirnya Pak, dia dari tanya, kalau anak bapak bagaimana? Wah, dia langsung pasang badan Pak. Kalau anak saya, alhamdulillah, satu sekarang kuliah di Amerika. Sekarang sudah gabung dengan Yahudi. Yang kedua sekolah di UI. Disebutin semuanya Pak. Masya Allah, bangga sekali ya Pak. Jadi seakan-akan dia ingin mengatakan ini anak saya hebat ini karena bapaknya pintar. Coba kalau bapaknya bodoh gitu ya. Anak saya nggak pintar. Jadi seakan-akan dia ingin orang itu agar muji. Masya Allah, anak bapak pintar-pintar sekali itu kan karena bapaknya pintar gitu Pak. Sehingga Pak dipuji-puji, wah dia langsung naik Pak. Oh begitu ya. Oh, nanti nggak jauh dari iblis Pak, langsung naik. Ya ini hati-hati dengan penyakit ujub, karena ujub ini bisa terjangkit kepada membangga-banggakan anak. Boleh kita membanggakan anak, boleh silakan. Tapi jangan merasa diri kita paling hebat, anak kita paling hebat di antara anak-anak yang lainnya. Hati-hati Pak ya. Hanya ini ujub
ketika jatuh kepada orang yang memiliki anak dan dia membangga-banggakan. Makanya hati-hati dari sifat ujub. Lawan dari ujub adalah tawadhu, rendah hati. Orang kalau rendah hati, Pak, insya Allah hidupnya tenang, hidupnya bahagia dan dicintai oleh manusia, Pak. Orang kalau tawadhu, Pak, dia kaya tapi gaya hidupnya seperti orang-orang pada umumnya, Pak, nggak menampakkan kekayaannya. Dia pintar, dia dosen, tapi nggak pernah menampakkan kepintarannya, Pak. Luar biasa, Pak. Orang ketika tawadhu, Pak, itu selain dicintai oleh Allah, manusia pun banyak yang cinta kepadanya, Pak. Tapi kalau orang sombong, dibenci sama manusia, Pak. Coba Bapak kalau ada dengerin orang sombong, bilang ke kita, sombong, seneng nggak kita, Pak? Kita benci, Pak, sama orang itu, Pak. Ya, Masya Allah. Makanya hati-hati, jangan kita sampai merasa diri kita paling pintar. Ya. Jadi bedanya apa bedanya apa ujub dengan sifat sombong, Ustaz? Kalau ujub, Bapak merasa paling pintar, Bapak merasa paling kaya, tapi Bapak tidak meremehkan orang lain. Itu namanya ujub. Tapi kalau sombong, dia merasa lebih dari orang lain, plus dia merendahkan orang lain. Nah, ini namanya sombong, Pak. Ya, hanya hati-hati. Kita harus memiliki sifat tawadhu. Kita ingat, apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan semata-mata bukan karenaku, tapi karena Allah. Karena Allah. Sifat tawadhu itulah yang akan menjadikan kita bahagia dan dicintai oleh banyak orang. Makanya salah satu nasihat Nabi ketika memberikan nasihat kepada Ibnu Umar apa, Pak? Ushud fid dunya, suhudlah kamu di dunia, maka kamu akan dicintai Allah dan manusia pun akan mencintai kamu. Hanya kalau orang tawadhu, Pak, rendah hati, nggak sombong sama orang, banyak orang senang, Pak. Masya Allah, senang, Pak. Tapi kalau kita gaya bahasanya sombong, Pak, kalau bicara langsung pengennya selalu yang lebih tinggi, Pak. Orang yang mendengarkan pun benci, Pak. Ya, Masya Allah. Hati-hatilah dari sifat sombong, sifat ujub. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini ketika sifat ujub menimpa pada orang yang diberikan anak yang pintar, anak yang cerdas, dan dia tidak mengembalikan apapun yang dia dapatkan, yang diberikan Allah kepada anak-anaknya, dia tidak memulangkan itu semua karena Allah, maka itu terkena penyakit ujub. Ini model berikutnya. Ada juga model orang terkena penyakit ujub karena kesukuannya, Pak. Nah, ini juga banyak, Pak. Kesukuannya. Jadi merasa sukunya paling hebat, merasa sukunya paling kuat. Ya, nah ini misalkan ini misal Bapak mudik ke kampung, Bapak orang Jakarta, orang Tangerang, terkenal banyak uangnya misalkan. Balik ke kampung. Ketika Bapak balik ke kampung, Bapak kemudian merasa orang Jakarta, orang Tangerang lebih hebat, lebih banyak uangnya. Sehingga orang yang di kampung seakan-akan diabaikan oleh Bapak. Bapak nggak mau berbicara dengan orang kampung kecuali orang kampung yang kaya misalkan. Maka itu terkena penyakit ujub. Nah, ini kan saya kan orang Jakarta, orang yang paling kaya banknya misalkan gitu ya. Padahal di Jakarta juga banyak orang miskin gitu. Ya. Tapi merasa dirinya paling hebat, orang Jakarta paling pintar misalkan. Maka itu terkena penyakit ujub. Maka perkataan itu tidak jauh dari perkataan orang Yahudi. Ya, terkadang kita itu benci sama orang Yahudi. Saya benci, Ustaz. Saya tiap hari melaknat orang Yahudi. Boleh nggak sih, Ustaz, saya laknat? Boleh. Karena orang yang makhluk Allah yang boleh dilaknat cuma dua. Siapa, Pak? Iblis dengan orang Yahudi, Pak. Ya. Makanya Allah yang mengajarkan, Allah yang memberitahukan kepada kita, ya Pak ya. Boleh, Pak, ya. Makanya kadang-kadang kita benci terhadap Yahudi, tapi kita terkadang mengikuti sifat orang
Yahudi. Orang Yahudi kan begitu, Pak. Dia kan merasa bangsanya lebih hebat, bangsanya lebih kuat. Orang lain itu cuma numpang di dunia katanya. Ya, cuma numpang kata orang Yahudi. Ya. Makanya salah satu penyebab orang tidak mendapatkan hidayah ketika merasa dirinya ujub, ketika merasa dirinya takabur, sombong. Itu sulit, Pak, hidayah, Pak. Makanya orang Yahudi, Allah kita ketika membaca surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, gitu ya, Pak ya. Maghdub di sini siapa, Pak? Orang Yahudi, Pak. Walau dolin, dan orang-orang yang sesat, siapa orang sesat? Orang Nasrani. Kenapa Allah sebutkan orang yang dimurkai itu oleh orang Yahudi, Pak? Kenapa, Pak? Karena orang Yahudi itu dia tahu kebenaran, dia tahu mana yang benar, tapi dia tidak mau melakukan apa yang dia yakini itu benar. Itu orang Yahudi, Pak. Tapi kalau orang Nasrani beda. Dia tidak tahu kebenaran. Kenapa, Pak? Allah sebutkan mereka itu sesat. Kenapa? Wah, ini kalau saya kisahkan cerita ini panjang, Pak. Ya, singkat cerita, orang Yahudi ini dulu ketika orang Nasrani berkeyakinan bahwa Nabi Isa itu disalib oleh mereka, padahal di dalam Al-Quran Nabi Isa itu diangkat oleh Allah, gitu ya. Ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah, kemudian kata mereka disalib, itu 300 tahun setelah itu kitab-kitab Injil dihanguskan, dibakar oleh orang Yahudi, Pak. Sehingga apa? Mereka tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu orang Nasrani, Pak. Makanya kitab Injil ditulis kembali 300 tahun setelah Nabi Isa diangkat. Jadi ketika Nabi Isa diangkat atau keyakinan mereka disalib, itu semua kitab Injil dibakar oleh orang Yahudi sehingga tidak tersisa apapun. Maka mereka mengatakan siapa yang menyimpan kitab Injil maka akan dibunuh sama orang Yahudi. Akhirnya apa? Semua penganut agama Nasrani membakar semua kitab Injil. Dan kitab Injil itu ditulis kembali 300 tahun setelah itu. Saat itu yang menulis juga rada-rada lupa, Pak, saat itu, Pak. Ya. Jadi dulu mereka itu ngajinya cuma pendengaran, mendengar gitu. Nggak ada teksnya gitu ya. Nah, makanya ini salah satu penyebab orang Yahudi itu dimurkai karena mereka tahu kebenaran tapi tidak mau melakukannya. Maka ini hati-hati dari sifat suka membangga-banggakan suku. Semuanya di mata Allah sama. Kita itu nggak ada bedanya, Pak. Kita itu di mata Allah semuanya sama. Nggak ada suku yang lebih baik. Orang Arab yang terbaik, orang Indonesia terbaik, nggak ada, Pak. Semuanya sama. Yang membedakan kita di hadapan Allah cuma satu, adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa, orang yang paling mulia di antara kalian bukan dilihat dari sukunya, tapi dilihat dari ketakwaan pada dirinya. Makanya jangan suka membangga-banggakan suku, ya. Makanya di sini kalau orang alim, Pak, kalau orang berilmu, ya, harusnya semakin dia berilmu semakin tawadhu, Pak. Ya, karena orang ketika semakin tawadhu, tingkatan kelasnya semakin naik, Pak. Ya. Hanya kalau orang hari ini kan beda, Pak. Ya, orang ketika berilmu, ya, semakin dia menuntut ilmu, harusnya semakin tawadhu, Pak. Karena apa? Semakin dia belajar, semakin dia merasa kurang. Ini orang berilmu, insya Allah bapak-bapak di sini orang berilmu semuanya, Pak, ya. Masya Allah, merasa dirinya kurang sehingga tiap Sabtu Ahad saya harus datang Masjid Kuba, harus mendengarkan ceramah, begitu, Pak, ya. Nah, ini termasuk bapak orang-orang pilihan Allah, gitu ya. Merasa dirinya kurang sehingga merasa dirinya bodoh, tawadhu, begitu, Pak. Tapi kalau bapak nggak diberikan hidayah oleh Allah, nggak diberikan ketawadhuan oleh Allah, saya yakin bapak nggak ada di sini. Bapak sekarang lagi nonton TV, begitu, Pak, ya. Ini bukti bahwa bapak ini semuanya tawadhu semuanya, ya. Masya Allah. Makanya sifat tawadhu inilah
Semakin orang itu merasa belajar, semakin belajar, dia akan semakin merasa bodoh. Karena apa? Ternyata ilmu yang dia pelajari semakin dalam. Makanya saya dulu waktu saya masih belajar, saya merasa ketika belajar tafsir, wah, kayaknya saya udah lumayan paham nih tafsir. Ternyata saya ketika lanjut ke kuliah berikutnya, saya masuk di situ ternyata banyak pelajaran-pelajaran yang belum saya ketahui, Pak. Masya Allah, ilmunya tuh sangat luas sekali. Makanya orang semakin alim, orang alim itu semakin belajar, merasa dirinya semakin bodoh. Sehingga apa? Yang dia lakukan seakan-akan orang tidak menampakkan kepintarannya. Selalu tawadhu, Pak. Beda dengan orang yang bodoh, Pak. Orang bodoh tidak mau belajar, semakin dia tidak belajar, semakin dia merasa pintar. Banyak gak, Pak? Mbak pernah belajar, Pak. Kebetulan pernah belajar sekali di Masjid Kuba. Habis itu kabur lagi, Pak. Gak pernah masuk lagi, Pak. Oh, dirinya langsung semakin pintar, Pak. Merasa dirinya semakin pintar, Pak. Hati-hati, Pak, ya. Ini gaya orang bodoh. Kalau orang alim beda, Pak. Semakin dia belajar Al-Quran, semakin dia merasakan paling bodoh di antara masyarakat yang lain, Pak. Makanya kita kalau belajar agama, kita belajar Al-Quran, kita kalau jangan ayat-ayat yang panjang deh, ayat yang pendek deh. Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Kalau kita mempelajari ayat itu, Pak, pendek, Pak, itu bisa berjam-jam, Pak. Kenapa Allah menggunakan kata inna? Kenapa Allah menggunakan kata a'ta? Kenapa Allah menggunakan kata Al-Kautsar? Apa itu maksudnya? Itu kalau orang alim, Pak, semakin dia merasa, ya Allah, kok saya semakin bodoh ya. Beda dengan orang bodoh, Pak. Semakin dia tidak belajar, semakin merasa pintar. Makanya hati-hati dengan orang bodoh. Ini kata Imam Syafi'i, Pak, bukan kata saya ya. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, jangan suka berdebat kepada orang bodoh. Kenapa? Ketika kita suka berdebat sama orang bodoh, kita makin bodoh, Pak. Kata Imam Syafi'i. Sampai beliau mengatakan apa? Saya mampu berdebat kepada 10 orang pintar, tapi saya tidak mampu berdebat kepada 1 orang bodoh, Pak. Kata Imam Syafi'i. Kenapa? Semakin kita berdebat sama orang bodoh, semakin kita bodoh, katanya. Kenapa? Ya, karena dia merasa dia ingin ucapannya didengar, sedangkan dia nggak mau mendengarkan ucapan orang lain. Nah, ini termasuk sifat ujub. Naudzubillah min dzalik, ya. Makanya orang yang paling tawadhu, orang yang paling alim, ya, dia akan merasa dirinya tidak merasa dirinya paling pintar. Dia merasa dirinya paling bawah di antara orang-orang lain. Makanya kita ini, Pak, agar kita diselamatkan dari sifat ujub, kita harus memiliki sifat tawadhu. Ma tawaddu'a illal karim. Orang yang semakin rendah hati, semakin mulia di sisi manusia. Di sisi Allah mulia, di sisi manusia mulia. Makanya kita ini harus memiliki sifat tawadhu agar kita tidak terjangkit penyakit ujub. Karena setan itu paling suka menggoda manusia yang alim, Pak. Dengan godaan ujub. Ini paling target utama. Makanya tadi saya katakan target utama iblis menggoda orang yang alim yaitu dengan digoda dengan sifat ujub. Kenapa? Karena kalau orang alim ketika memiliki sifat ujub, Pak, dia semakin dikeramatkan. Betul nggak, Pak? Ada orang ustadz, wah, dipandang ini ustadz luar biasa. Kalau dia ucap pasti terjadi. Nah, sehingga masyarakat mempercayai itu, Pak. Ustadz itu merasa dirinya paling hebat, Pak, di antara lain. Nah, ini salah satu target utama iblis menggoda orang yang alim. Nah, semakin alim semakin banyak godaan. Ya, makanya sifat ujub itu orang ketika mendengarkan nggak pada suka, Pak. Kalau ada orang pejabat, orang kaya, dia ujub, orang yang mendengarkan benci, Pak. Bener nggak, Pak? Ada pejabat ujub, dia bangga terhadap dirinya. Oh, saya ini menang pilkada karena saya
tiap hari begini-begini. Oh, dia bangga Pak terhadap dirinya. Orang yang mendengarkan itu bukannya kagum Pak, tapi benci Pak. Benci sama orang itu. Ya. Tapi kalau ujubnya orang bodoh, orang yang mendengarkan tahu bahwa dia sedang ujub. Kenapa? Dia bodoh gitu kan. Tapi kalau ujubnya orang alim Pak, orang ustadz, para kiai, semakin dia ujub, semakin dikeramatkan ucapannya Pak. Dia itu kalau berbicara pasti terjadi. Wah, akhirnya Pak dikeramatkan Pak, dijadikan wali Pak. Jadi wali murid maksudnya Pak. Ya, Masya Allah. Ketika di majelis ya seakan-akan dia ucapannya harus didengar, dia harus dihormati. Kalau mau masuk ke masjid harus sendalnya diambilkan, apa tasnya harus dibawakan. Begitu Pak. Ada Pak orang begitu Pak. Itu ujub Pak. Itu salah satu sifat takabur. Naudzubillah min dzalik. Makanya Nabi Pak. Beliau itu nggak pernah meminta orang lain untuk membantu diri, nggak pernah Pak. Nggak pernah Pak. Nabi itu selalu melakukan sendiri Pak. Jahit sendiri, masak sendiri. Masya Allah, idaman istri Pak. Ada Pak. Bapak-bapak di Kuba yang seperti itu Pak. Makanya dicintai banget sama istrinya ya Pak ya. Waduh, didoakan terus ya Allah, mudah-mudahan suami saya jangan cepat mati ya Allah gitu ya. Mana istrinya bangga sekali, cinta sekali Pak ya. Masya Allah. Ini kalau ini Nabi begitu Pak, nggak pernah meminta orang lain untuk membantunya, nggak pernah Pak. Ini sifat tawaduknya Nabi Pak. Masya Allah, luar biasa sekali. Dicintai oleh istrinya, semua manusia cinta kepadanya. Kenapa? Karena sifat tawaduknya. Kalau kita sombong, manusia semakin jauh dengan kita. Dan ketika kita mati, disyukurin sama mereka. Syukurin deh. Orang hidup sombong, pamer terus. Oh, bilangnya sedekah sini, sana sini, sana sini. Saya nggak pernah disedekahin, begitu Pak. Sodok, Masya Allah. Akhirnya apa? Ketika meninggal, alhamdulillah mati juga tuh orang sombong gitu. Naudzubillah min dzalik. Makanya ini salah satu sifat ujub yang menimpa pada orang yang alim. Maka hati-hati, terutama orang berilmu. Hati-hati, ini nasihat untuk saya sendiri dan para ustadz-ustadz yang lain Pak. Hati-hati, jangan sampai kita terkena penyakit ujub. Sehingga ketika kita berucap seakan-akan ucapan kita harus terjadi, harus diberkahi. Begitu Pak. Ini kalau dia sedang ada musuh, hati-hati kamu. Kalau kamu macam-macam dengan saya, hati-hati. Kamu tahu kan saya siapa? Di kampung ini orang takut sama saya semuanya. Kalau kamu macam-macam dengan saya, awas, hati-hati. Kamu habis ini jatuh dari motor. Jatuh beneran Pak. Makin dikeramatkan ucapannya Pak. Nah, ini gaya-gaya ucapannya ustadz seperti tukang sihir Pak. Tukang sihir kan begitu ya Pak ya? Ya Pak. Para penyihir kan begitu Pak. Nenek lampir kan begitu Pak. Ya awas, hati-hati kamu. Nanti kamu akan terjadi begini. Benar terjadi ya Pak. Ini gak jauh dari sifatnya para nenek sihir. Makanya hati-hati ya, jangan sampai kita memiliki sifat ujub ya, karena ini banyak orang terkena penyakit ujub ya. Makanya Imam Syafi'i, imam-imam yang lain, ulama-ulama besar, mereka itu nggak pernah ujub Pak. Imam Ahmad bin Hambal, seorang ulama besar, kita sering dengar ceritanya Pak. Ketika Imam Ahmad bin Hambal berjalan, ketika hatinya digerakkan untuk pergi ke suatu kampung yang mana tidak ada tujuan, tiba-tiba dia datang aja ke sana Pak. Ketika datang ke sana, beliau ingin tidur di masjid, ternyata diusir sama takmir masjid ya Pak. Apakah beliau mengatakan, kamu nggak tahu saya ulama besar, Imam Ahmad bin Hambal. Apakah begitu Pak? Enggak Pak. Beliau menyembunyikan nama kebesarannya. Beliau tawadhu Pak. Masya Allah, ini Imam Ahmad bin Hambal. Makanya ulama-ulama besar Pak, mereka itu pernah dipenjara Pak. Imam Syafi'i pernah dipenjara. Imam Hanafi pernah dipenjara. Imam Ahmad bin Hambal paling parah Pak, setengah umurnya dipenjara Pak. Itu Imam Ahmad bin Hambal, sampai dipecut ya, dicambuk tanpa menggunakan baju. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Apakah beliau itu kemudian mengatakan, hati-hati, kamu jangan macam-macam dengan saya Imam Ahmad bin Hambal loh, kalau kamu cambuk saya, awas saya akan musnahkan kamu. Apakah beliau begitu Pak? Enggak Pak.
beliau diam, gitu ya. Makanya ini ada nasihat terakhir, ini nasihat dari Imam Syafi'i, ya. Dan Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan, ketika kita sudah merasa dimuliakan oleh orang, ketika kita memiliki bicara yang orang lain itu kagum dengan pembicaraan kita, sehingga orang kagum, Masya Allah Bapak Ahmad itu kalau bicara luar biasa sekali, semua orang mandang dirinya, gitu ya Pak. Sehingga orang kagum terhadap diri. Kalau kita sudah merasa dirinya, wah saya kan paling hebat di majelis ini, ya, kalau saya bicara semua diam, gitu ya. Jadi seakan-akan dia kagum dengan diri sendiri. Kata Imam Syafi'i, lebih baik kamu diam, gak usah ngomong, kata Imam Syafi'i. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita diam, orang itu memuliakan kita karena diamnya, gitu ya Hasan. Itu Ustadz itu kalau diam itu luar biasa, diamnya aja luar biasa Pak. Kalau dia ngomong, luar biasa, tambah Pak. Maksudnya apa? Kita dimuliakan karena diamnya kita. Kata Imam Syafi'i, lebih baik kamu ngomong, gak usah diam. Ngomongnya kamu lebih baik daripada kamu diam. Kenapa? Karena kalau kamu diam, semakin dikeramatkan, semakin kamu ujub. Maka bicaralah, kata Imam Syafi'i. Masya Allah. Inilah nasihat daripada Imam Syafi'i. Makanya para bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hati dengan sifat ujub, karena salah satu sifat yang bisa membinasakan seseorang ketika dirinya paling benar. Karena semua di mata Allah sama, yang miskin sama, yang kaya sama. Allah tidak pernah membeda-bedakan satu sama lain. Kalau seandainya Allah memuliakan, Allah membangga-banggakan orang kaya, maka orang yang paling dimuliakan oleh Allah adalah Qarun. Karena kaya Pak. Tapi kenyataannya tidak. Allah tidak melihat seseorang dari kekayaan, tapi Allah melihat seseorang dari ketakwaan. Maka tanamkanlah diri kita agar selalu takwa kepada Allah, sehingga kita selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Baiklah para bapak ibu dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, saya akhiri atau ada tanya jawab Pak? Tanya jawab, oke silakan Pak. Ya, pada jemaah yang ingin bertanya, silakan. Bapak, satu, maksimal 2 ya.